Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari This Meme yang berjudul Kisah Lahan Angker Mencari Tuan di Bekasi. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sebut aja namaku J. Aku memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa aku sebut kecil-kecilan? Ya karena aku hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk aku bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepet, jadi duit bisa cepet balik. Tapi bukan itu yang mau aku ceritain. Alkisah aku hendak membangun klaster di sebuah wilayah di JA di kota Bekasi. Kalau ada warga JA di sini pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya JA ke CKNR. Nah, di area situ ada lahan luas sekitar 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhin pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan juga nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu nggak pernah sekalipun berbuah. Aku membeli lahan ini sekitar tahun 2000-an dengan harga yang lumayan murah, padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. JA merupakan wilayah yang sangat berkembang. Keluar jalan raya CKNR arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol JB. Ke arah selatan, berjumpa dengan tol JORR yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin, kalau aku bikin klaster sudah pasti langsung full booking karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak aku kelola lantaran ada sesuatu yang agak aku gak bisa pahami secara logika. Oh ya Sobat Horor, satu lagi. Dipastiin kalau kalian dengar cerita ini jangan sampai sendirian ya. Oke, next. Jadi awal mula aku bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Sebenarnya sih nggak terlalu malam banget, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu, namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Bayangin aja, gimana gelapnya lahan itu. Aku parkir mobil di pinggir deket dengan lahan yang dikelilingi oleh pagar bambu. Sumpah, aku celingak-celinguk. Gak satupun warga bisa aku tanyain dan aku mintain keterangan. Di sana banyak sekali kontrakan, tapi semua pintu ditutup. Ya gak mungkin juga, aku gedor-gedor pintu. Ditambah lagi saat itu suasana sudah malam. Takut gak sopan akunya. Aku melihat-lihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Aku ambil senter di mobil, tapi cahaya senterku gak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senterku yang kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter. Gak nyombong loh ya, tapi emang senter itu seolah gak berfungsi ketika menyoroti ke dalam lahan tersebut. Malah sinarnya agak redup, dan lama-lama senterku mati dong. Magic gak itu? Jujur aja, aku langsung merasa merinding saat senterku gak bisa nyala. Jantungku deg-degan gak karuan. Aku baca-baca doa semampuku. Tapi lantaran ibadahku juga bolong-bolong, auto kayaknya doaku gak kepake. Masih merinding dan deg-degan sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut. Dari kejauhan sayup-sayup aku mendengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah ketakutanku mereda. Sekalian aku mau beli nasi goreng walau gak lapar-lapar banget. Tapi aku mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah beranjak sekitar 20 meter dari arahku. Ternyata ada salah satu warga yang memanggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan ya. Di saat aku butuh info soal lahan ini malah ada warga yang keluar.
Mending aku samperin. "Misi Pak, saya J, saya dari Tebet. Maaf ganggu, saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan yang ini." Aku pun menunjuk ke arah lahan gelap itu. "Kira-kira siapa ya yang punya Pak?" kataku sambil memberikan senyum yang paling manis. "Sebut saja namanya Pak Dudung." Dia memandangi aku dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Melihat peristiwa itu, aku langsung salah tingkah. Seperti ada yang kurang beres dan aku gak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. "Masuk saja dulu ke dalam, atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritakan. Sebentar, saya ganti baju dulu," ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, aku jadi gak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah leha-leha, selonjoran di depan TV, malah nerima tamu lagi. "Gak usah Pak, takutnya ngerepotin," kataku. "Gak apa-apa, mari silahkan," ucap Pak Dudung. "Di teras aja ya Pak," lanjutku dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya ingin sekali ikut nimbrung. Bodo amat deh. Aku melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin berukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Aku gak ngerti gunanya apaan, cuma unik aja sih buat aku. Siapa juga yang mau ngaca di situ, iya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi, badannya gemuk dengan tato 3 titik di tangan dekat jempolnya. Pak Dudung ke teras sambil membawa air putih. "Istri saya sudah tidur, maaf nih cuma air putih aja," ujarnya. "Gak usah repot-repot Pak," kataku. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. "Pengen nawarin, tapi duit saya pasnya buat sepiring doang, hehehe," ujar Pak Dudung. Aku pun ikutan nyengir sambil bilang, "Gak usah repot-repot Pak." Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling kayaknya. Sekarang di hadapanku cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Melihat dia berperilaku demikian, aku pun salting. Lalu Pak Dudung menatapku tajam. "Adik sudah cari tahu sebelumnya soal tanah ini?" tanyanya dengan mata agak dipincingkan. "Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak," kataku. "Kenapa kesini malam-malam?" tanya Pak Dudung lagi. "Sebenarnya aku udah dari siang keliling Bekasi cari lahan yang memumpuni, tapi baru nemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis. Akhirnya pencarian hari itu untuk sementara berhenti di JA." Aku menceritakan semua itu ke Pak Dudung, lalu Pak Dudung pun manggut-manggut. "Jadi gini Dek, bukan cuma adik yang mengincar tanah itu, udah jutaan orang, jutaan pengembang. Tapi percayalah, gak satu pun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang gak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa adik lihat," ujarnya. "Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk dibangun," kata Pak Dudung serius. Aku agak merinding, tapi demi bisnis aku gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah aku beli ada kok cerita yang seperti ini. Namun semuanya berakhir baik. Itu pikirku. Tapi kalau adik memang berniat membelinya dan ingin membangunnya, tidak apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan adik sama dia, pemiliknya langsung. Tapi belum tahu ya dijual atau enggak, kata Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP miliknya mencari nomor kontak Haji A. Aku pun segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Nggak pakai basa-basi, langsung saja aku pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget. Esok siang sekitar jam 11 siang aku menelpon Haji A. Semesta udah kayak mendukung aku, langsung diangkat dong telepon dari aku.
Misi Pak, dengan Pak Haji A ya. Saya J Pak. Saya semalam lihat tanah di CKNR, bla 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 bla. Saya niat mau beli, kira-kira dijual nggak ya Pak? Ucapku di telepon. Dari seberang telepon, Haji A langsung menyuruhku menemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang, tapi dia lebih kenceng bisnisnya. Dan main lahan-lahan gede juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamat, aku langsung hari itu juga pergi ke Bandung. Aku sampai Bandung sekitar pukul 5 sore, plus nyari-nyari alamat Haji A di CCD Bandung. Dia menyambutku dan langsung mempersilahkan aku duduk. Kue-kue sudah berjajar rapi di atas meja lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesen makanan. Kasihan datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini aku cuma nyengir aja, karena memang aku lapar banget. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkanku untuk makan. Kami makan bareng. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa aku tertarik dengan lahannya. Belum aku jawab, dia nanya lagi apakah aku sudah tahu sejarah lahan tersebut. Aku cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya, ada hal-hal mistis atau tidak, aku tetap naksir lahan tersebut dan aku yakin bakal mendapatkan untung yang besar. Dan mendengar penuturanku, Haji A cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur dan kuburan? Tanya Haji A. Aku menggeleng karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu. Lagi pula aku datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang terjejer dengan rapi. Setelah saya kasih tahu, kamu mau beli? Tanyanya lagi. Dan aku pun mengangguk. Aku gak peduli. Gak peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas biar tanah itu jadi milikku dulu. Parah banget kan? Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Lalu kembali ke ruang tamu sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang saya kerahkan, truk-truk semua pada gak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkut truk besar karena gak bisa nyala lagi, cerita Haji A. Aku agak-agak ragu, tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepet banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk aku bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertahanan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari? Bawa dulu, verifikasi udah selesai tinggal bayar setengah. Adik bisa langsung ganti nama, ujar Haji A lagi. Buset, aku semakin semangat kan? Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, lahan itu sudah milik aku sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya di hari Jumat, Oktober 2000 sekian, aku habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang sudah rusak banget. Rumah kecil hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur dan kamar mandi. Aku masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus langsung loncat keluar. Mendadak aku merinding parah. Hawa-hawa yang tadinya bau kayu lapuk perlahan-lahan berubah menjadi anyir darah. Wah, ada yang gak beres nih, pikirku. Aku segera beranjak keluar. Saat aku melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiriku seperti ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduku sudah berdiri semua. Aku terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang aku mengerti. Pelan-pelan tanganku berangsur normal.
tapi leherku jadi pegel banget. Mataku udah agak kabur. Aku berusaha keluar untuk menghirup udara seger dan berhasil. Waktu mendekati maghrib, kata orang sebaiknya nggak cari perkara dengan waktu ini. Tapi aku seolah nggak peduli. Aku nggak mau semua tahayul itu membuatku lemah. Aku pun melangkah mendekati sebuah sumur tua nggak berapa jauh dari rumah rusak tersebut. Sekitar 5 langkah lagi aku sampai di bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepalaku ada yang jatuh. Aku ambil dan terlihatlah 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badanku. Sialan gak tuh? Seketika aku langsung lemes. Bulu kuduku udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang. Tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang aku sendiri gak bisa jabarkan. Rambut itu pun aku buang ke tanah bersamaan dengan timbul wangi melati. Shit, mending gak dilanjutin deh kalau kayak gini. Aku pun bergegas balik arah. Sumur itu urung aku untuk dekati. Aku bermaksud kembali menjelajah tempat ini keesokan paginya. Sabtu siang ceria. Wilayah sekitar situ rame. Apalagi sedang ada festival burung di dekat lahan. Matahari udah paling menyengat. Harusnya aku gak khawatir. Tapi entah kenapa lahan itu memang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi masuk perkebunan itu, hawa dingin mulai menyergap. Aku lihat orang-orang bersorak-sorai di area pertandingan burung. Gak ada satupun yang peduli dengan lahan ini. Oh ya sobat horor, aku lupa cerita. Pak RT sempat mencegah aku membeli lahan itu. Tapi setelah aku cerita kalau aku siap menanggung resikonya, beliau angkat tangan dan entah kenapa, sore itu aku pengen banget ketemu dengan Pak RT. Yang katanya sudah puluhan tahun tinggal di wilayah itu. Aku minta ditemenin Pak RT untuk melihat sumur dan kuburan di lahan itu. Namun anehnya, Pak RT gak mau dan menyuruh aku untuk kesana sendirian. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Anjir, mampus kan? Saya saranin Mas J, mending cari yang tersakti di antara yang sakti karena penghuni situ gak main-main, tutur Pak RT. Duh, aku udah mulai berpikir kalau membeli lahan ini adalah sebuah kesalahan. Padahal itu aku belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba besok aku datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Aku minta izin sama Pak RT dulu. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Lalu Pak RT menjawab, mending coba tebang satu pohon dulu, pakai gergaji mesin dulu, hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyaliku makin menciut. Aku coba untuk mengikuti saran Pak RT. Karena daripada datengin bulldozer sudah bayar mahal tapi mangkrak, kan rugi. Esok harinya Mang Asep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapakku dan akhirnya aku, membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon. Pohonnya paling dekat dengan pagar. Aku menceritakan ke Kang Asep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kataku. Mang Asep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Aku awalnya agak lega dengan perkataan Mang Asep. Apalagi Mang Asep salatnya rajin, gak kayak aku. Sampai akhirnya dia nyalain mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tak terduga malah gergajinya yang terpotong jadi 2 bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Asep dan gak kebayang kalau kena tangannya. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Aku pun sontak histeris karena seumur-umur Mang Asep motong pohon. Baru kali ini kejadian yang tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Gergaji itu langsung rusak parah.
Dan anehnya batang pohon itu sama sekali tak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain padahal sempat terkena gergaji tersebut. Aku bener-bener gak habis pikir. Senin, aku mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah gak kaget Mas J. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata gak bisa. Saya sudah kasih tahu dari awal. Penunggu situ itu gak sembarangan. Coba Mas minta izin, malam Jumat jam 12 malam, bawa beberapa benda, bunga kuburan, kemenyan jumlah 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong dan ditampung darahnya, dan ayam cemaninya biarin dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di mangkok tanah liat ya Mas. Taruh semuanya di atas tampah, dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur. Bersimpuh dengan sumur, pejamkan mata dan ucapkan mantra ini. Maaf ya sobat horor, aku gak bakal nyebutin mantra itu karena takutnya malah disalahgunain sama orang lain. Oke, next. Ingat, apapun yang terjadi jangan buka mata ya Mas, sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya gak ngelakuin gimana Pak? Tanyaku. Ya gak masalah. Tapi tanah itu terbengkalai begitu saja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia uang yang aku keluarin dong. Aku dilema. Akhirnya aku coba menyanggupin syarat Pak RT. Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabat-kerabatnya gara-gara dia menantangin penghuni tersebut. Tapi kan aku gak nantangin ya. Sama saja, kata Pak RT. Ya sudah, aku ikutin. Kamis malam Jumat jam 22.30, suasana tempat itu udah bener-bener suram banget. Gelap, gak ada orang dan gak ada satupun makhluk bernama manusia yang aku temui. Aku bener-bener merinding karena aku gak ngerti siapa yang aku hadapi. Pelan-pelan aku masuk ke dalam lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba aku mendengar suara tertawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti sahut-sahutan. Anjir, aku gemeteran hebat. Aku gak sanggup nerusin langkah. Pas aku mau balik badan, tiba-tiba tukang nasi goreng yang aku jumpai di awal ada di depan mukaku. Kapan datangnya? Aku kok gak denger. Seketika aku langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok Mas, gak usah takut, ujarnya meyakinkanku. Aku lega dan agak-agak bersyukur. Aku langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan aku menceritakan kalau aku mau membawa sesajen untuk penunggu situ. Aku kasih tahu dia tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Kusnudin itu cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niatnya Mas, karena mereka gak akan pernah pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi gak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma Mas, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin aku putus asa. Masa iya lahan yang udah aku beli gak bisa aku olah? Terus ngapain juga aku beli? Udin memperhatikanku. Dia kayaknya ngerti apa isi hatiku. Saya tunjukin ya, Mas masih mau melangkah apa enggak nantinya? Itu terserah Mas, kata dia. Dia langsung menutup mataku dengan tangannya. Sekitar 2 detik terus dibuka lagi. Diapain aku ini? Pikirku. Bukti aja Mas, sekarang saya sudah buka mata batin Mas. Lihat ke arah lahan itu Mas, kata Udin. Dan itu apaan? Aku melihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon.
Mereka bergantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arahku. Wajah mereka berdarah, terluka, bahkan ada satu matanya yang tercongkel. Seketika aku langsung pusing dan hampir pingsan. Tapi Udin berhasil membuatku tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, aku melihat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiriku dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan, begitu pula dengan tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Di situ Udin ngajak aku untuk pergi dari situ. Katanya bermalam di salah satu warga yang tempatnya gak jauh. Lah, apa kabar mobilku? Udah ditinggal aja mas, ambil aja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincer, kata Udin. Dan aku pun menurut. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tanganku. Anjir, ya sudahlah, momen kepepet. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada aku. Pintu kontrakan salah satu warga terbuka. Dia persilahkan aku untuk masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu. Si Udin kok gak ikut masuk? Kataku. Lupakan Udin, nih minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah, kata Joko. Aku nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi. Entahlah. Joko itu kayaknya seumuranku. Dari namanya aku udah tahu kalau dia orang Jawa. By the way, aku gak muntah jadi aku bersih dong. Dari kebun yang itu ya? Bawa apa? Ayam cemani. Amis darahnya sampai sini, kata Joko lagi. Aku cuma bengong gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buatku. Aku gak bisa ngomong. Joko mengajakku untuk mengambil air wudhu. Aku nurut aja sama dia. Setelah itu aku sedikit lega. Kalau sudah tenang biar saya cerita, ujar Joko dan aku pun mengangguk. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Gus Nudin sudah tiada dan yang nganter aku ke tempat Joko adalah jiwanya. Gila nggak? Aku langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah aku jumpai sebulan yang lalu. Iya, itu masih belum almarhum mas. Ngontraknya di belakang saya tuh. Mau lihat? Joko menawarkan ke aku. Aku pun langsung menggeleng dengan cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Aku sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A, tapi Joko menggeleng dan melarang aku untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya, Udin tadi menyelamatkanku karena jiwanya Udin gak terima kalau aku kenapa-napa. Ya Allah, baik banget sih si Udin. Semoga tenang jiwanya, Din. Udin sempat cerita sama saya kalau ada orang yang mau beli lahan itu dan orangnya baik, gak neko-neko, namanya Mas J. Saya sempat mendoakan Mas J supaya memang bisa membongkar tempat itu karena memang hawanya bukan main. Gelap banget mas. Tapi ternyata Mas J juga belum dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko nyaranin aku untuk mandi sebelum keluar rumah, untuk membersihkan hal-hal yang jahat yang menempel di badanku. Selesai mandi, Joko memberikan aku seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang aku pakai sampai dalemannya ditaruh kantung plastik lalu dibakar. Dan aku pun nurut aja. Sayup-sayup terdengar suara azan subuh berkumandang.
Joko ngajak aku sholat. Aku ikut, lumayan tenang juga ketika selesai sholat. Selesai sholat, Joko sudah berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Nggak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya, Mas, yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarangan lahan. Siapa orangnya yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, tapi bukan Mas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Aku penasaran, kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun, sementara dukun mengkoleksi tumbalnya di dalam sumur karena tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, Mas, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh, cerita Joko. Aku pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya aku memutuskan untuk menjual tanah itu saja tepat pada November 2000 sekian. Banyak orang yang nanya, kenapa gak diwakafin? Aku realistis aja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau aku putar kembali untuk bisnisku. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5%-nya gak pernah absen aku sedekahin. Namun hingga kini, plang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang. Dipasang lagi, menghilang lagi. Dipasang lagi dan terus saja menghilang. Entah kenapa. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Ternyata di tanah Jawa ini masih banyak banget tanah-tanah yang berbau mistis ya sobat horor. Oh ya sobat horor, sebelumnya aku minta maaf karena nggak bisa nampilin muka. Oh ya sobat horor, sebelumnya aku mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena untuk beberapa hari ke depan aku nggak bisa upload video dengan mukaku. Dikarenakan beberapa hari kemarin aku sempat ada kecelakaan kecil sehingga muka aku bener-bener bonyok. Jadi untuk sementara buat sobat horor ditahan ya yang kangen sama muka aku. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.